pagi hari ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan beribadah kepadamu. Mari Engkau sucikan dan kuduskan hati kami. Biar Engkau yang layak terima pujian kami pada pagi hari ini. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah hadirat-Mu kami rasakan pada pagi hari ini. Kami merasakan kekuatan, kesembuhan, pemulihan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari semua katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Sebelumnya saya ingin mendengar suaranya Shalom. Shalom. Boleh berikan salam senyum sapa pada kanan kirinya. Salam. Salam. Mari kita nyanyikan apa namanya? Angkat
di hadapan kami yang Kau sediakan buat kami. Terpujilah Tuhan. Berfirmanlah Kau hari ini. Kami siap mendengar, kami siap merenungkan, kami siap melakukannya, kami juga siap memberitakannya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Hamba menyerahkan pemberitaan firman Roh Kudus dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Baik, hari ini tetap bicara lama dan baru. Kita buka saja langsung kitab Yehezkiel pasal yang 47. Kitab Yehezkiel, kalau bisa terbaca. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat kitab Yehezkiel pasal yang ke-47 ini penglihatan, khususnya di ayat 1 dan 9 sampai nanti di ayat 12 dan selanjutnya. Ini adalah penglihatan Nabi Yehezkiel, saudara-saudaraku. Dia menuliskan ayat ini ketika dia mendapatkan penglihatan. Memang ketika itu Yehezkiel salah satu dan orang-orang Israel adalah orang-orang yang dibawa ke dalam pembuangan karena Babilonia ketika itu menaklukkan raja orang-orang Israel. Mereka ditawan, dibawa semua anak istrinya ke Babel gitu ya. Dan salah satunya yang terikut itu Nabi Yehezkiel. Jadi kondisi mereka ada di negara lain dalam keadaan tertawan gitu. Kalau saudara lihat sungai yang mengalir itu, saudara-saudaraku, mirip seperti yang ada di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya tidak akan bacakan ayat-ayat ini buat saudara. Tapi saudara lihat di situ. Sungai ini juga mirip seperti yang dilihat oleh
Yohanes ketika dia dibuang ke Pulau Patmos dan dia menuliskan suratnya di kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 1. Mungkin ada ayatnya. Ayat ini mirip sekali seperti yang, jadi apa yang dilihat Nabi Yehezkiel rupanya mirip seperti yang dilihat oleh Yohanes ketika dia juga ada di dalam Pulau Patmos ketika itu. Saya bacakan saja. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dikatakan, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Saudara-saudaraku, coba lihat ada beberapa ayat-ayat ini paralel gitu ya. Kalau saudara lihat juga sungai yang dimaksud, yang dilihat oleh Yehezkiel, sungai yang dilihat, air yang dilihat oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, saudara-saudaraku, persis sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Di Yohanes, mungkin ada di Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Ada ayatnya, saudara bisa di next saja. Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Rupanya apa yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, apa yang dilihat oleh Yohanes, itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan percaya kepada Yesus, jadikan dia Tuhan, jadikan dia juru selamat, maka dari dalam hatinya, dari dalam hidupnya, dari dalam jiwanya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dikatakan, saudara lihat tuh. Kalau saudara lihat juga mirip. Jadi ini tidak asing sebenarnya dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru berbicara tentang air yang disampaikan, yang dilihat oleh kitab Nabi Yehezkiel. Mirip sekali apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan Samaria. Saudara bisa lihat Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Saudara bisa lihat tuh. Saya juga tuliskan ayatnya. Tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, abadi. Jadi air yang diberikan oleh Yesus itu abadi. Dikatakan ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dalam diri saya, dalam diri saudara, orang yang percaya kepada Yesus, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oke, sekarang kita masuk. Semua saudara sudah melihat ada rangkaian, ada paralel antara yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, apa yang dilihat oleh Nabi Yohanes, dan apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Paralel, saudara-saudaraku. Jadi di dalam pandangan PL dan PFPB, saudara, tidak ada yang bertentangan. Kalau kita, saya mengatakan, kalau kita memaknai penglihatan Nabi Yehezkiel, maka kita harus memaknainya dari konteks persepsi rohani, gitu ya. Agak alegori itu dirohanikan maknanya. Artinya itu dibuat jadi rohani, enggak letterlek. Kalau kursi enggak boleh dimaknai yang lain. Kursi ya kursi gitu. Tapi dalam konteks Yehezkiel yang saudara baca tadi pasal yang ke-47, maka mau tidak mau banyak penafsir ini menafsirkan secara alegori, istilah teologinya ya, dirohanikan maknanya. Walaupun saya mengatakan sebelum kita masuk pembahasan kitab Yehezkiel, memang agak banyak ayatnya, banyak timbangannya. Walaupun saya katakan mungkin usia kekristenan kita sama, ada yang 15 tahun sama, ada yang 30 tahun sama usianya. Kalau saudara lihat, oh berapa tahun kamu percaya pada tahun keberapa? Oh kita sama ya gitu. Tapi saudara lihat kenyataannya, walaupun kekristenan kita mungkin jaraknya sama, tahunnya sama, tapi kondisi iman kita, kondisi kerohanian kita, pertumbuhan iman kita, kedewasaan iman kita, kekristenan kita itu tidak sama. Walaupun kita berangkat dari star yang sama. Jujur saudara-saudaraku, artinya kekristenan kita, kedewasaan kekristenan kita, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa otomatis karena lamanya kita
menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun kekristenan kita usianya sama, tapi jarak kekristenan kita tidak bisa sama. Tingkat kedewasaan rohani kita juga tidak bisa sama. Kualitas kerohanian kita bisa tidak sama. Kedalaman hubungan kita dengan Yesus bisa tidak sama. Keseriusan kita dengan Tuhan Yesus bisa juga tidak sama. Ketika tingkat kedewasaan kerohanian kita, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan tidak sama, saya berpikir dari konteks Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat 1 sampai 9, nanti sampai ayat 12 mungkin 15 kita akan bahas. Saya melihat sepersis tingkat ini menggambarkan kitab Yehezkiel itu. Ingat sekali lagi, ini saya coba membuat maknanya secara rohani, artinya secara rohani. Saya menafsirkannya secara rohani. Walaupun saya ini dosen tafsir PL juga, saya jarang memberikan ayat-ayat ini dialegorikan karena saya takut memaknakan secara rohani. Tapi hari ini coba kita untuk mempermudah pemahaman kita dalam konteks Yehezkiel pasal yang ke-47, saya mau ini kita buat maknanya secara rohani. Ya, saudara harus ngerti. Dari pembahasan Yehezkiel, saya melihat sepertinya persis seperti yang kita hadapi. Apa itu? Kekristenan kita mirip-mirip seperti yang digambarkan oleh Nabi Yehezkiel ini. Kedalaman iman kita itu gak sama rupanya. Dan Yehezkiel melihat itu, saudara-saudaraku. Coba kita lihat pertama. Maaf, ini sekali lagi saya katakan, ini alegori ya, saudara harus memahaminya. Tafsirannya, karena memang banyak penafsirnya, ahli-ahli Alkitab coba menafsirkannya gitu. Pertama, saudara-saudaraku, kalau saudara lihat Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat 3 dikatakan, Yehezkiel itu diajak masuk selangkah, 1000 langkah lagi diajak masuk. Maka dikatakan kedalamannya itu sampai awalnya di 1000 langkah atau 1000 hasta. Kedalaman air itu sebatas katanya pergelangan kaki. Saya mau kalau ini kita jadikan tipe kekristenan kita, kualitas kekristenan kita, kedewasaan kekristenan kita. Banyak orang-orang yang Kristennya itu sebatas pergelangan kaki, nggak dalam. Ciri-cirinya apa? Setiap minggu datang ke gereja, duduk di paling belakang sendiri, bolak-balik. Dulu itu lebih hebat lagi, di zaman masih wartanya itu pakai paper kertas. Itu setiap warta kita fotokopi, capek. Itu jadi layang-layang, pesawat-pesawatan yang lancip tuh. Ditinggalin, kadang udah digambarin, saudara, Doraemon, digambarin bangunan, digambarin mobil, digambarin apa-apa lagi ditinggalin. Artinya, saudaraku, ciri-ciri orang-orang yang seperti ini, saudaraku, setiap minggu datang ke gereja, duduk di paling belakang sendiri, membolak-balikan warta gereja, main handphone, main game. Anehnya minggu depan datang lagi, saudara-saudaraku, rajin ke gereja, tapi yang dia lakukan sama. Kembali datang ke gereja lagi, yang dia lakukan sama, main game lagi, baca Facebook lagi, lihat IG lagi, lihat TikTok lagi, lihat YouTube lagi, sama bolak-balik. Minggu depan rajin ke gereja, tetap melakukan hal yang sama. Gak akan berubah. Tahunnya berganti, tapi kondisinya, kekristenannya cetek. Di pergelangan kaki gini. Ini memperlihatkan sepatu yang baru. Nih, segini. Pergelangan kaki cetek. Pengalamannya dengan Tuhan cetek. Tahu Tuhan, tahu. Dia tahu ada Yesus, dia tahu, saudara-saudaraku. Oh, ini adalah orang Kristen yang paling dasar imannya. Saya berharap tahun 2024, saudara, maju 1000 hasta lagi. Amin. Maju 1000 hasta lagi. Yang lama
1000 hasta sudah saudara lalui 2023, Tuhan ingin saudara ajak, saudara dorong, saudara motivasi, saudara maju 1000 hasta lagi. Nanti di 1000 hasta yang kemudian kita akan bahas. Juga paling rapuh kekristenan. Kekristenan yang seperti ini rapuh. Dia tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia tahu. Masih belum, tapi tidak terlalu meyakini Alkitab. Tidak terlalu melakukan firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan, dia dengar. Tapi dia tidak melakukannya, saudara-saudaraku. Belum ada hubungan yang serius dengan Tuhan. Doa seadanya. Baca Alkitab seingatnya. Orang-orang yang berada dalam level pergelangan kaki ini, saudara-saudaraku, masih permulaan. Cenderung menganggap Tuhan sebagai aksesoris saja. Daripada saya ateis, mendingan saya punya pegangan Kristen. Hati-hati dengan ini, saudara. Prinsipnya, aku percaya ada Tuhan. Selebihnya, no. Gak mau lebih dalam lagi. Kalau ini, saudara-saudaraku, saudara mau ingin menjadi orang hebat, tapi saudara masih ada di level ini, gak bisa. Saudara ingin diberkati luar biasa, tapi iman saudara masih ada di level ini, gak bisa. Saudara ini mau diangkat oleh Tuhan, tapi saudara tetap ingin melakukan, tetap ada di level iman yang seperti ini, saudara tidak bisa. Baru kenal Yesus, ini iman yang seperti ini. Baru kenal Yesus, nyicip, baru nyicip, dikit nyicip, ya. Dikit bersama Yesus. Mulai suka ke gereja, mulailah, suka, tapi tetap melakukan kesukaannya dan lain sebagainya. Yang kedua, karena ini lama, saudara. Yang kedua, kita lihat ayat yang saudara lihat, ayat yang keempat bagian A. Lalu dikatakan orang itu menyuruh Yehezkiel maju 1000 hasta lagi. Apa yang terjadi? Menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di mana? Di lutut. Artinya lebih dalam daripada sebatas mata kaki atau pergelangan kaki. Sekarang sudah lebih dalam. Kalau saudara sudah ada imannya di level ini, 2023 yang lalu di level ini, sekarang saudara harus masuk lebih dalam lagi. Harus berjalan lagi, melangkah lagi, 1000 hasta lagi. Maksudnya gitu, lama dan baru. Sekarang sudah sampai di lutut. Level kekristenan seperti ini, isi doanya saudara-saudara, minta tok. Isi doanya minta tok. Minta kesembuhan, minta jodoh, minta pacar baru, minta naik gaji, minta rumah baru, minta mobil baru, minta yang lain-lain. Tapi pertanyaan, boleh nggak Pak? Nanti kalau di level yang paling tinggi, yang paling dalam, saya bisa, boleh nggak minta? Boleh, ini nggak ada hubungan. Tapi kekristenan seperti ini selalu minta aja, nggak mau memberi. Dia mau menerima semuanya, tapi tidak mau melepas apapun. Kalau nggak diberkati, mulai ke gereja jarang. Kalau doanya nggak dijawab, mulai menjaga jarak dengan gereja, menjaga jarak dengan Tuhan, mulai jarang baca Alkitab. Jadi naik turun imannya itu saudara, sesuai dengan jawaban doa. Kalau lagi doanya dijawab, wah, semua berbunga-bunga, bahasanya berbunga-bunga, kata-katanya berbunga-bunga, matanya berbunga-bunga, hatinya berbunga-bunga. Tapi ketika nggak dijawab, kering sudah, melempem imannya.
Nyanyinya apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi di iman kayak gini, kalau saudara imannya sebatas lutut, walaupun saudara sudah mulai jauh melangkah 1000 hasta lagi, kondisi iman yang seperti dia ubah liriknya. Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, nantang. Berubah. Itulah sebabnya 2024 Tuhan mau maju lagi, melangkah lagi 1000 hasta lagi. Ada risiko, ada saudara-saudaraku. Aduh Tuhan tolong. Dia mengaminkan. Kalian nggak mengaminkan, dia mengaminkan. Haleluya. Berbahasa roh dia. Level kekristenan yang seperti ini memberi persembahan nilainya sekadarnya. Mengembalikan persepuluhan seingatnya. Kalau nggak ingat, bebas. Lepas. Karena menganggap jadi naik turunnya iman itu tergantung apa yang Tuhan beri kepadanya. Gitu loh saudara. Tapi level ini lebih baik daripada level sepergelangan kaki. Tapi Tuhan ngomong, kalau Anda mau luar biasa di tahun 2024 ini, saudara harus melangkah lebih jauh, masuk lebih dalam, bukan hanya sebatas lutut. Yang ketiga, pasal 47 tadi kita di Yeskiel bagian 4b. Menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang dikatakan apa? Sudah sampai di pinggang. Jadi 1000 meter, 1000 hasta dia melangkah. Itu awalnya hanya sebatas pergelangan kaki. Yeskiel diminta lagi melangkah, jangan puas hanya pengalaman di pergelangan kaki. Masuk lebih lagi, sebatas lutut dalamnya. Kalau malaikat atau kalau Yeskiel sudah puas, dia aku udah selesai Tuhan, aku udah puas di sebatas pinggang saja. Tapi Tuhan tuh ngomong, ayo masuk lagi, 1000 hasta lagi. Sekarang sudah sampai di pinggang. Saudara lihat, kekristenan di level ini sudah mulai belajar berjalan dalam kehendak Tuhan. Mulai melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau dia sudah punya pacar, udah dapat pacar, atau belum dapat pacar, mau pendekatan, PDKT, dia mulai ngomong gini, Tuhan ini dari Tuhan atau tidak? Tuhan betul nggak ini yang dari Tuhan? Betul nggak Tuhan? Tolong saya. Mulai minta Tuhan sebagai penjunannya, sebagai yang memberi pendapat. Mulai dia minta Tuhan, benar nggak ini Tuhan? Kadang saudara-saudaraku di zaman saya dulu diajari, saudara mau masuk kuliah, mau ambil prodi apa, program studi apa, itu selalu minta Tuhan tolong. Supaya ketika saudara selesai, lulus, Tuhan bisa angkat kita, bisa bawa kita jauh melebihi daripada yang kita pikirkan. Dia mulai melakukan firman Tuhan. Ketika dia buka usaha, dia mulai tanya, Tuhan, tolong saya. Benar nggak ini usaha untuk membuat keluarga, anak-anak bahagia? Benar ini akan memberkati saya atau tidak? Benar nggak usaha ini mempermuliakan Tuhan atau tidak? Level ini mulai meminta saran dari Tuhan. Level ini mulai menganggap Tuhan harus ikut campur, turut bersama dalam keputusan-keputusan penting maupun tidak penting. Ini level. Tapi ini sudah cukup tidak? Alkitab katakan, no, belum. Saya mau kita masuk di level yang lebih lanjut. Mulai rindu, level ini mulai rindu dipenuhi Roh Kudus. Mulai walaupun belum ada doa 10 malam, dia mulai di kamar. Dia mulai menaikkan pujian, mulai menyembah Tuhan. Mulai menyembah Tuhan. Saya senang saudara-saudaraku.
waktu tahun berapa ya, 2020 kan, 2000 Covid 2020 kan, kita ngantar hampers ya. Saya senang saudara-saudaraku. Si Grace tuh ngomong, mamahnya itu kalau ngigau itu berbahasa, doa, mimpi bahasa. Saya pikir-pikir itu keren ya. Daripada Benny doa mimpi panggilin Noni siapa itu Noni, teman-teman. Tapi keren loh. Si mami itu kalau mimpi bahasa keren juga dalam hati. Mimpi aja bahasa ya. Saya pikir saudara-saudara ini pengalaman buat kita. Sampai terbawa mimpi saja itu bahasa. Ini mulai di level ini saudara-saudaraku. Di level ini dia mulai rindu dipenuhi Roh Kudus. Mulai rindu punya pengalaman dengan Roh Kudus. Mulai rindu apa yang Tuhan mau, dia mulai lakukan. Di level ini saudara. Di level ini juga, kekristenan di level ini mulai muncul, buah-buah roh mulai muncul satu persatu dalam hidupnya. Yang sesuai dengan di Galatia, mulai kasih itu muncul. Mulai sukacita, walaupun gak diberkati tetap sukacita. Walaupun dimaki-maki di jalan tetap dia memiliki kasih, mulai muncul. Dulu marah bisa dia kejar, gitu kan? Mulai kondisinya damai, walaupun dalam keadaan ya dagangan belum laku, belum terbeli, tapi tetap damai. Mulai dia sabar, gitu kan? Dulu marahnya itu kalau sudah marah saudara-saudaraku, kebun binatang di absen semua. Sekarang sabar, si sabar nggak datang hari ini. Dia tahu hari ini khotbah ini. Kemurahan, mulai dia murah hati, mulai dia baik, mulai dia setia saudara-saudaraku, mulai dia mengalami kelemah lembutan, mulai dia menguasai diri dan lain. Ini di level pinggang-pinggang nih. Kalau saudara udah mulai sini, ingat kalau 2023 sama seperti saya ajukan, saudara ada di level ini, saudara harus berjalan melangkah 1000 hasta lagi. Karena setiap saudara melangkah 1000 hasta, ada pengalaman baru. Ada yang saudara akan temukan, ada yang saudara akan lihat. Kalau setiap saudara melangkah. Oleh sebab itu, jangan berhenti pengalaman saudara di kedalaman pinggang. Masuk lebih dalam lagi. Melangkah 1000 hasta lagi. Ini mulai terlibat pelayanan. Dia mulai, Om, ada pelayanan enggak? Saya senang tuh si Kevin itu, anaknya ibu itu. Dia pengen pelayanan musik. Kevin senang. Udah mulai melayani, mulai terlibat. Dia ngomong, aku mau dong pelayanan apa aja deh. Kalau saudara mulai mundur, waduh itu nggak ada, ini nggak ada Alkitab di sini, penglihatan nggak boleh mundur, saudara, ini nggak ada, karena ini konsepnya maju. Mulai melayani, mulai terlibat, mulai dia katakan apa yang boleh, apa yang bisa kutolong, gitu kan? Tapi tadi yang di level kedua, apa yang bisa aku dapatkan dari gereja, apa yang bisa aku dapatkan dari Tuhan, kalau aku setia. Itu levelnya udah masih level tadi itu, lutut. Saudara udah nggak boleh lagi gitu. Mulai tahu apa tuh karunia. Dia mulai lihat, oh ini karunia saya ada ya, ini karunia saya ini. Kalau saudara bacalah karunia 9 karunia ya. Di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 sampai 11. Dia mulai tahu talentanya. Dan ketika dia tahu karunianya, saudara-saudaraku, oh karunia, salah satu karunia di sini, rupanya karunia memberi. Wah, dia mulai. Dulu dia pelit, bahasa sekarang ya. Sekarang dia mulai menyediakan, mulai memberi, mulai lihat orang lain, mulai tolong orang lain. Di sini saudara, banyak level inilah kita.
30 tahun, 35 tahun kekristenan kita ada di level ini. Wah dulu Pak, saya di level ini Pak, tapi sekarang udah mundur. Saya di level lutut. Nggak, harusnya nggak boleh mundur. Sekarang saya hanya minta aja. Dia mulai, ketika dia tahu talentanya, dia tahu karunianya, dia mulai ngomong, Tuhan, aku mau pakai karunia dan talenta ini. Aku mau kembangkan untuk kemuliaan. Oke, masuk kita level yang selanjutnya. Saya lama di sini, saudara. Saya mau, inilah mimpi saya, dan mimpi saudara harus bersama-sama dengan saya. Inilah visi gereja, supaya kita masuk. Yehezkiel 47 ayat yang kelima dikatakan, sekarang air itu sudah menjadi sungai, karena orang itu meminta maju 1000 hasta lagi, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Sudah nggak di pergelangan kaki lagi. Ini sudah ecek-ecek, kekristenan ecek-ecek. Kekristenan lutut sudah kekristenan ecek-ecek, sudah masa lampau. Pinggang seharusnya saudara katakan, aku akan tinggalkan. Kita masuk sampai berenang, saudara dikatakan Yehezkiel. Level kekristenan seperti ini bukan lagi gua dapat apa dari Tuhan, tetapi gua mau melakukan apa buat Tuhan, mau berikan apa buat Tuhan. Tahun ini saya mau pergi, kalau nggak salah itu perjalanan misi. Saya minta sih ke Kalimantan, karena di sana gerejanya sangat sulit. Ke Pontianak. Saudara mulai nabung. Kalau nanti saya ngomong, saya mau pergi nih, tabungan untuk misi saudara bisa berikan, nanti saya akan kasih. Di sana tuh butuh genset. Genset itu apa ya? Yang hidupin lampu. Karena di sana nggak ada listrik. Yang kedua, butuh kapal. Karena transportasinya itu laut. Kalau mereka di sini naik angkot, mereka naik kapal. Naik kapal itu hitungannya bukan 5.000, 10.000, jauh dekat itu 70.000, 80.000. Bayangkan gembala-gembala 1 minggu kolektornya hanya 150.000. Itu untuk makan, itu buat anak. Tapi transport udah 80.000. Harga satu perahu itu belum mesinnya sudah 7 juta. Murah sebenarnya. Tapi kalau dia kunjungan itu bermanfaat banget. Beli itunya tuh mesin yang mendorong. Ya sekitar 15 satu perahu. Ya bisa 8 juta. Tergantung perahunya yang muatnya besar atau tidak. Banyak atau tidak. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mau masuk level ini, amin. Level ini gak main-main loh. Ini bukan level anak-anak. Ini level. Wah, kalau game itu udah level berapa itu? Coach Sandy. Udah level apa nih? Udah level general lah. Kalau Mobile Legend tuh mau apa tuh? Udah level mana? Siapa yang Mobile Legend? Dok, udah level mana tuh? Mahaguru kah? Timur tuh. Udah level ini. Yang lawannya aja dewa semua. Udah di level ini sudah. Berenang. Level ini sudah menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah Tuhan udah ngomong, memberi itu lebih baik daripada menerima? Level kekristenan seperti ini sudah menghasilkan buah. Baca ayat 9, saudara. Bolehkah dibuka ayat 9? Adakah di situ? Oh, ada ayat 9. Lihat nih, ini luar biasa, saudara. Kalau saudara ada di level ini, saudara dapatkan ini. Saudara akan mengalami ini. Ayat 9 dikatakan, kemana saja sungai itu mengalir, apa? Segala makhluk hidup berkeriapan. Di sana akan hidup. Makhluk hidup yang tadi
habus kalau sudah kering airnya. Berkeriapan dikatakan. Tapi ketika air itu masuk dikatakan ikan itu jadi hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Kata garis bawahi kata sangat. Lebih daripada sebelumnya kata sangat itu. Kalau mau berkatmu lebih daripada sebelumnya masuk level ini. Kalau mau pengalamanmu lebih daripada sebelumnya masuk level ini. Sebab kemana saja air itu sampai, kalau air itu sampai ke air laut dikatakan air yang disentuh yang sampai menjadi tawar. Luar biasa ini. Ini luar biasa. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Wow. Wow, luar biasa. Ini levelnya, level dewa. Levelnya, level Mobile Legend tadi. Saudara pengen ada di sini, tapi saudara nggak mau melangkah 1000 hasta lagi. Karena setiap saudara melangkah ada ini harga namanya. Langkah 1000 hasta pertama adalah ada harga yang harus saudara bayar. Hasta yang 1000 hasta yang kedua ada harga lebih mahal lagi yang harus saudara bayar. Hasta yang ketiga, 1000 hasta lagi yang ketiga lebih mahal lagi harganya. 1000 hasta yang keempat ada lebih mahal lagi harganya. Tapi sebanding saudara-saudaraku, Pak Budi tahu tentang mobil. Harga mobil sesuai dengan kualitasnya. Mana ada harga Ferrari seharga Avanza? Mungkin bodinya bodi Ferrari, tapi mesinnya Avanza. Tapi ini kualitas loh. Dengan ini kualitas. Beranikah saudara dikatakan? Ketika hidup saudara dikatakan segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana jadi hidup. Ikan-ikan di sana dulu banyak, tapi sekarang jadi banyak. Air laut ketika disentuh oleh air yang mengalir itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu, air itu mengalir, semuanya di sana jadi hidup. Wow, luar biasa saudara-saudaraku. Bandingkan, tambah, saya mau tambah buat saudara. Ayat yang ke-12. Next. Ayat yang ke-12. Ini untuk level berenang. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon dan pohon buah-buahan. Waktu Yehezkiel tidak melihat semua itu. Ketika dia diajak pulang lagi, kembali ke awal, ke langkah yang pertama, dia mulai melihat ada perubahan yang terjadi. Loh, ini nggak ada pohon-pohon, sekarang jadi banyak nih. Dia katakan, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu, saudara bayangkan. Dan buahnya tidak habis. Waduh. Siapa sih yang saudara tidak mau dapat berkat, dapat kelimpahan yang tidak pernah habis. Semuanya kita mau, tapi saudara harus mau bayar harga yang lebih mahal. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Mana ada pohon yang buahnya tiap bulan? Hanya pohon yang disentuh oleh sungai ini, yang dialiri oleh air ini, yang bisa menghasilkan pohon buahnya setiap bulan baru, saudara-saudaraku. Sebab pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya, dengar ini, menjadi makanan. Siapa yang kencing itu? Oh, hujan. Dan daunnya menjadi obat. Lihat nih. Buahnya dikatakan tumbuh, berbuah yang baru setiap bulan. Buahnya menjadi makanan.
dan buahnya juga menjadi obat. Wow, ini level iman Abraham, saya mengatakan. Abraham diberkati. Abraham tahu ketika dia diberkati, tugasnya untuk memberkati juga, agar dapat memberkati orang lain. Kalau levelnya berhenti di tanganmu, saudara. Saudara di level mana tadi? Kalau hanya berhenti di tangan kita, ingat, lutut, kekristenan lutut kita hanya berhenti. Iman level ini, saudara-saudaraku, segala-galanya untuk Tuhan Yesus. Bagi Abraham untuk Tuhan, Abraham rela mengorbankan putranya yang satu-satunya. Ketika dia minta keluar dari Ur Kasdim, Abraham keluar, tahan. Tuhan, sepertinya Abraham ngomong, Tuhan mau minta apa saja dari hidupku, akan kuberikan. Yang terbaik sekalipun akan kuberikan kepada Tuhan. Ini level dewa loh. Ini iman yang luar biasa. Makanya tidak mungkin saudara bisa menikmati semua berkat kelimpahan, kemakmuran ini. Berkat yang luar biasa, promosi yang luar biasa dari Tuhan, pertolongan yang luar biasa dari Tuhan, kemakmuran yang luar biasa dari Tuhan, mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Kalau saudara nggak masuk pada level ini, ini level sekali lagi iman Abraham. Ini juga level iman Paulus. Paulus mengatakan, bagiku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dia ngomong, selama aku hidup, itu semua untuk Kristus. Kalau aku mati dengan cara apapun, itu tetap keuntungan. Keren. Prinsip hidup Paulus itu hanya untuk Kristus. Makanya dia katakan, kalau aku berdiam diri, saudara, penyiksaan yang terbesar Paulus itu bukan ketika dia dihukum mati, tapi penyiksaan terbesar ketika dia dipenjara. Dia tidak bisa melakukan banyak hal. Padahal waktu dia hidup, dia bebas, dia bisa menyaksikan Kristus kemana saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Siksaan terbesar Paulus ketika dia dirantai tangannya, dirantai kakinya, supaya menghalangi dia untuk melakukan apa? Untuk Kristus dan kemuliaan. Prinsip hidupnya di level ini, saudara, semuanya untuk Kristus. Luar biasa level ini, saudara. Bukan hanya luar, saudara, dituntut harganya sangat mahal untuk masuk, karena saudara harus berjalan 4.000 hasta. 1.000 hasta yang pertama, 1.000 hasta yang kedua, 1.000 hasta yang ketiga, 1.000 hasta yang keempat. Saudara harus masuk dan rela mengatakan. Kalau saudara mulai takut, saudara, ada banyak orang yang takut masuk dalam pengalaman ini. Karena pengalaman ini, kalau level ini, saudara harus berkata, Yesus yang terbesar, aku yang paling kecil. Aku semakin kecil, supaya Kristus yang ada di dalamku semakin besar. Ini levelnya, sudah saya katakan, itu sudah level luar biasa. Perhatikan ayat 12, saudara-saudaraku. Ayat 12 tadi dikatakan, sungai itu membawa kemakmuran. Kemanapun sungai itu mengalir, kemanapun air itu sampai, sungai itu membawa kelimpahan. Yaitu bagian A. Kemakmuran dan kelimpahan, ayat 12 itu bagian A. Bagian B-nya, sungai itu membawa kehidupan. Ayat 12, bagian B-nya, sungai itu juga membawa kesembuhan. Tuhan sembuhkan usahamu, Tuhan sembuhkan rumah tanggamu, Tuhan sembuhkan bisnismu, Tuhan sembuhkan hati anak-anakmu, Tuhan sembuhkan penyakitmu. Harus sampai kepada level ini. Baca ayat 9, kemana saja dikatakan air itu mengalir, semuanya di sana hidup. Bisnis mati, alirkan air itu ke sana, hidup. Pertanyaannya adalah, Anda mau masuk ke level yang mana? Ke pengalaman yang seperti apa? Mendapatkan apa? Karena setiap di level ini, saudara, menemukan sesuatu yang baru, pengalaman yang baru.
Sekali lagi, Anda mau masuk di level yang mana? Saya dorong saudara, ayo maju 1000 hasta lagi. Dengarkan ini baik-baik, saya katakan. Tahun 2024 ini, sungai ini sedang mengalir di tengah-tengah hidup kita. Sedang mengalir di tengah-tengah bisnis kita, sedang mengalir di toko kita, sedang mengalir dalam rumah tangga kita, sedang mengalir pada anak-anak kita. Tapi kau beranikah mengatakan, aku mau tidak puas hanya sepegalangan kaki. Air ini aku tidak mau sepuas hanya di dengkul, tidak puas hanya di pinggang. Aku mau berenang. Karena semakin saudara masuk lebih dalam, semakin saudara mengalami hal-hal yang besar, luar biasa dari Tuhan. Tapi ada harganya, saudara-saudaraku. Dengarkan ini. Sungai ini sedang mengalir di tengah-tengah saudara tahun ini. Bagaimana sungai ini bisa membawa berkat mengalir ke dalam hidup kita? Bagaimana sungai ini bisa membawa berkat dalam bisnis kita, membawa berkat dalam pekerjaan kita, membawa berkat dalam toko kita, membawa pertolongan dalam rumah tangga kita, membawa pertolongan dalam usaha kita, membawa pertolongan dalam pernikahan kita, membawa berkat dalam karir kita. Anda harus membenamkan diri lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Air itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru dikatakan itu Kristus. Wahyu mengatakan itu anak domba. Tapi ingat, sempurna penglihatan dari Yehezkiel itu. Ini ada satu yang harus dihati-hatikan. Hati-hati dengan ayat 11. Bolehkah ayat 11? Mudah-mudahan saya tidak catat. Ya enggak dicatat. Boleh buka. Yehezkiel 47. Ayat 11 ini hati-hati, saudara. Ada Yehezkiel 47 ayat 11. Hati-hati, ini ada di tengah-tengah berkat, kelimpahan, kehidupan, kemakmuran, mujizat, dikatakan kesembuhan, tapi ada warning. Hati-hati di ayat ini, ayat 11. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Coba bayangkan, semua yang dilewati sungai air ini menjadi hidup. Laut saja dikatakan yang terkena dengan air ini, terkena dengan aliran sungai ini, jadi tawar. Tapi ini dikatakan tetap jadi rawa-rawa, tetap jadi paya-paya. Paya-paya itu payu-payu ya, paya-paya, nggak ngerti lah. Pertama hari harus hati-hati dengan yang saya ngomong. Pertama, saudara harus hati-hati. Jangan kita menjadi bagian dari rawa-rawa. Jangan jadi bagian dari paya-paya yang tidak mau dipulihkan, yang tidak mau diberkati. Yang jangan sampai kita tidak mendapatkan mujizat-mujizat di tahun 2024 ini. Karena kita tetap statusnya rawa-rawa dan paya-paya. Jangan sampai kita menghalangi aliran berkat dari Tuhan di 2024 ini. Masuk memulihkan usaha kita, memulihkan toko kita, memulihkan bisnis kita, memulihkan tubuh kita, memulihkan kesehatan kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan saku kita. Kita halangi, kenapa? Karena kita tetap berkata, aku mau status go, paya-paya, rawa-rawa. Jangan, saudara-saudaraku. Karena setiap padahal rawa-rawa ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi apa penyebabnya? Saya melihat mengapa orang tetap memiliki status go, jadi rawa-rawa dan paya-paya. 5 menit lagi. Matius pasal 13 ayat 15a, saudara. Saya bacakan saja. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Jadi rawa-rawa itu membicarakan bahwa hati kita tetap menebal, tetap keras. Udah digemburkan dengan firman Tuhan, digemburkan dengan berbagai-bagai firman, tetap saudara mengeras, menebal. Saudara ingin supaya ganti pendetanya khotbah yang lain supaya lebih hebat. Nggak ada mau khotbahnya dari sorga langsung kalau saudara tetap menebal. Gak ada artinya. Telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Bayangkan ini. Padahal khotbah ini begitu menggairahkan saudara. Senang saudara
masih berat mendengar. Mata saudara melekat tertutup. Hati kita tebal. Kedua yang saudara harus hati-hati. Saudara harus mau bayar harga. Kalau mau dapat di pengalaman tahun 2020 tadi. Harganya saudara harus seperti saya katakan. Rela melangkah 4.000 harga. Dan saudara akan melihat sama seperti janda di Sarfat itu pengalamannya ketika dia kekeringan, dia tidak ada, makannya sudah habis. Tapi tiba-tiba dia mengutamakan hamba Tuhan. Dia beri makan Elia, Nabi Elia, dan masakin semuanya, adonan yang tersisa, minyak goreng yang tersisa. Dia katakan, ini hamba Tuhan. Ketika dia tahu ketika dia berikan kepada hamba Tuhan itu, Tuhan yang membalaskan. Ingat saudara, sejak saat itu hamba perempuan janda di Sarfat itu tidak lagi mengalami kekeringan karena tingkat keimanannya sudah mulai berenang, levelnya berenang. Saudara-saudara, mari saya minta saudara pemain musik datang ke depan. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, sungai ini sedang mengalir di tahun 2020. Kemana sungai ini? Saudara ingin rindu mengalir? Ke tempat bisnis saudara, ke tempat anak saudara, ke tempat usaha saudara, ke toko saudara, tempat dagangan saudara, ke tempat kepernikahan saudara, ke anak saudara, ke pekerjaan saudara, ke tempat studi saudara. Hari ini Tuhan katakan terserah. Ingat, setiap air ini mengalir, dia membawa kehidupan. Kemanapun air ini tiba sampai, dia membawa perubahan. Setiap dia sampai kemanapun air ini mengalir, dia membawa kemakmuran, kehidupan, dan membawa mujizat. Kita naikkan pujian seperti rusa. Rindu sungai jiwaku rindu. Hatiku
Dia mesti bermain terus, saudara-saudara. Dengan tenang hari ini, saudara-saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, Tuhan berkata bahwa sungai ini akan mengalir, air ini akan mengalir di tahun 2024 ini. Ketika sungai ini sampai, yang mustahil bagi saudara dimungkinkan oleh Tuhan untuk saudara, karena sungai ini membuat yang bagi saudara mustahil, bagi saudara tidak mungkin, menjadi mungkin. Katakan, sungai ini biarkan mengalir di tempat ini, Tuhan. Jangan engkau puas hari ini hanya mendengar tentang sungai yang membawa kehidupan, yang membawa kelimpahan, yang membawa mujizat, yang membawa perubahan. Tapi izinkan dia hari ini, karena dia mau tanya, kemana engkau ingin mengalir aliran air ini di tahun 2024 ini. Haleluya. Katakan sesuatu, katakan, Tuhan, biarkan air ini mengalir. Itokok, biarkan air ini mengalir di tubuhku. Biarkan air ini mengalir di dalam bisnisku, dalam usaha. Biarkan air ini juga mengalir dalam pelayanan, dalam rumah tangga kami. Kau tahu hari ini aku minta air ini mengalir ke gereja kita. Apakah kau sedang meminta air ini mengalir dalam pekerjaan? Apakah air ini mau mengalir dalam doa? Terserah. Apakah air ini biar mengalir dalam pelayanan? Biarkan dia mengalir. Pertanyaannya adalah, saudara, kalau sudah saudara izinkan dia mengalir, bolehkah kau berkata, begini nih, aku adalah salah satu umat, aku adalah salah satu yang meminta air itu mengalir, tapi aku tidak ingin beritahukan kepada, biarkan Tuhan yang tahu. Tapi aku sedang meminta air ini sedang mengalir ke tempat sesuatu. Angkatlah tanganmu hari ini. Jangan jadi payah-payah, jangan jadi rawa-rawa, jangan tebalkan hati, jangan tebalkan telinga, jangan tebalkan tubuh. Air ini membawa sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dalam hidup. Kalau kau berkata, aku sudah meminta air ini mengalir, akulah orangnya pagi ini. Angkat tanganmu, karena aku juga meminta air ini mengalir. Karena bagiku ini sesuatu yang tidak mungkin, tapi aku ingin air inilah yang memungkinkan yang bisa terjadi. Yesus Kristus adalah air kehidupan itu. Siapa takkan? Kita dengan lembut menaikkan pujian ini. Refnya saja sekali lagi dengan lembut. Yesus, Yesus, tetap angkat tanganmu. Yesus, bercakap-cakap dengan Dada betul. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Mungkin kau berkata, aku sedang meminta air ini mengalir anak untuk hidupku. Tidak, biarkan dia mengalir hari ini. Biarkan dia mengalir hari ini. Oh Yesus.
hamba sudah selesai menyampaikan yang menjadi isi hatinya Tuhan. Roh Kudus, hamba sudah sampaikan apa yang menjadi pesan untuk kami bergerak lebih dalam di tahun 2024 ini. Pengalaman di tahun 2023, biarkan itu menjadi sesuatu pengalaman yang lama, karena Tuhan akan ganti pengalaman yang baru kepada kami. Kesukaran 2023, ketika air ini, sungai ini mengalir, kami akan menjadi pemenang karena kesukaran kami diganti menjadi sukacita, keberhasilan dari Tuhan. Pegang hidup kami. Kami tidak ingin hanya minggu ini yang mengalir-alir, tapi sepanjang tahun ini. Biarkan ini menjadi pengalaman yang membuat kami semakin luar biasa dengan Tuhan. Kami mau melangkah dari 1000 hasta yang pertama ke 1000 hasta yang kedua, terus lebih dalam lagi ke 1000 hasta yang ketiga, terus lebih dalam lagi sampai kami berenang dengan pengalaman-pengalaman kami ke 1000 hasta yang keempat. Berkatmu sekali lagi yang besar. Kami akan meninggalkan tempat ini. Saudara-saudara, jangan engkau lupa apa yang hari ini kau minta kepada Tuhan, supaya air itu mengalir ke tempat yang kau hari ini minta, yang mengalir. Teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah berjalan. Mungkin engkau belum ada di dalam 1000 hasta yang pertama, pastikan engkau ada di dalam 4000 hasta, karena di situ engkau akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup. Angkatlah tanganmu hari ini, saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya di dalam hidupmu, di dalam segala aktivitas, dan terus menyediakan damai sejahtera-Nya berkelimpahan dan selalu baru buatmu. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, pulanglah engkau. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang